wabarakatuh. Baiklah para peserta didik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di materi bab keempat ini di semester genap, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi pembahasan kita adalah tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, bagaimana menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, serta menganalisis peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Nah, peta konsep pada pembelajaran ini, ya, kita membagi tiga peta konsep pembahasannya. Yang pertama, masa penjajahan dan kemerdekaan. Ya, masa penjajahan dan kemerdekaan itu kita bagi dua. Ada masa penjajahan dan yang kedua adalah masa kebangkitan nasional. Kemudian yang ketiga adalah masa pasca kemerdekaan Indonesia. Bagaimana peran umat Islam terhadap tiga masa ini. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana para peserta didik? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambarnya siapa? Ini adalah salah satu umat Islam yang punya kontribusi besar terhadap melawan penjajahan pada masa penjajahan di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, benar ya. Ini adalah Pangeran Diponegoro yang wafatnya pada tahun 1855 Masehi. Ya, Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar, dari seorang ibu yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang merupakan keturunan Kyai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Penembahan Senepati mendirikan kerajaan Mataram. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawira. Sejak kecil, beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo, terkenal sebagai orang yang amat saleh. Terkenal dengan orang yang amat saleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal agama untuk memperkuat imannya. Beliau sering mengasingkan diri dari tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara, sehingga dengan sendirinya banyak orang yang tertarik oleh kepribadiannya. Sebagai orang yang sangat saleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Nah, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan membebankan pajak, sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat atas saran GPH Mangkubumi. Pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Nah, pada saat itu
Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perlawanan untuk menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro memang membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Majah, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Nah, dalam pertempuran dari tahun 1828 sampai dengan 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan, yang pertama, semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Yang kedua, siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi. Dan yang ketiga, sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padre. Nah, karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Nah, melihat semakin kuatnya Diponegoro dan semakin meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda selalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Sehingga pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Alibasya Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829 tersebut, kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Oleh karena kondisinya yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Nah, dengan berbagai alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar, dan di sana beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah bangsa Indonesia. Sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam melawan penjajahan, di beberapa kota besar Indonesia terdapat Jalan Pangeran Diponegoro. Kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan atas nama Pangeran Diponegoro antara lain, yang pertama Stadion Diponegoro, kemudian Jalan Pangeran Diponegoro, dan Universitas Diponegoro atau yang sering disebut dengan Undip, maupun Kodam 4 Diponegoro. Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 8 Januari 1955 pernah menyelenggarakan haul nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 Masehi. Nah, yang selanjutnya, tokoh Muslim yang punya peranan penting terhadap kemerdekaan dan melawan penjajahan Indonesia. Ada yang kenal foto ini? Ya, benar. Ini adalah Teuku Umar. Nah, Teuku Umar, ya, salah satu pahlawan dari Aceh dengan gigih melawan Belanda adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahudum
Sati berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada masa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Nah, ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya, yang pada waktu itu umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai Keucik Gampong atau sebutan lain kepala desa di daerah Dayak Maulabo. Nah, pada usia 20 tahun, ya, Teku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak Ule Balang Gelumpang. Untuk meningkatkan derajat dirinya, Teku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, putri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Kemudian pada tahun 1880, Teku Umar menikahi janda Cuk Nyakdin, yaitu putri pamannya Teku Nantasatya. Suami Cuk Nyakdin, yaitu Teku Ibrahim, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gleh Tarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Kemudian Teku Umar mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda, dan akhirnya Teku Umar berpura-pura untuk menjadi antek Belanda. Kemudian Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883 Masehi. Gubernur Van Tej pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk di dinas militer. Aktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang pangloat atau panglima laut. Nah, pada tahun 1884, kapal Inggris Nicero terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teonom. Kemudian Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut. Teku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nicero dengan syarat diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Teku Umar berangkat dengan kapal Bongkelan ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perangnya dirampas, dan sejak itu Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Kemudian, kita lanjut ya, pada tanggal 10 Februari 1899 Masehi, di Keude Lok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Molabo. Namun rencana ini terlebih dahulu terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Houts memerintahkan Letnan Verbrugge untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujong Kalak. Teku Umar yang bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Maulabo pada malam hari tanggal 11 Februari 1899 Masehi. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teku Umar terkepung, kemudian peluru Belanda
yang bersarang di dada kirinya dan usus besar beliau, sehingga membuat Teku Umar menjadi syuhada.